Selamat datang di acara wisuda ke-83 Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Aing Pejeraja Beluto Sumeneb tahun 2025. Bukan dari gedung megah, bukan pula dari panggung kekuasaan, tapi dari seorang ulama sederhana bernama Kiai Hashim. Dari bilik bambu kecil, beliau mendirikan Pondok Pesantren At-Taufiqiyah, sebuah cahaya yang kelak menerangi banyak jiwa. Waktu saya masih kecil, saya masih ingat waktu Babah cerita gimana Mbah Hashim mulai merintis pesantren. Hanya ada satu bilik bambu, dindingnya bolong, anginnya masuk dari mana-mana. Tapi Mbah Hashim gak pernah peduli soal itu. Yang penting ada tempat untuk ngaji. Beliau sering ngajak Babah keliling kampung, nyambangin rumah warga satu persatu, ngajakin mereka ngaji, dan dari situ cerita ini dimulai. Yang gak banyak orang tahu, setiap kali Mbah Hashim berdakwah, Mbak Nina itu selalu ikut. Diam-diam, Mbak Nina itu menjadi pelengkap kekuatan Mbah Hashim. Kalau Mbah Hashim berceramah, Mbak Nina biasanya duduk di belakang.
bawa air minum, bantu nyiapin tempat, bahkan kadang juga menenangkan warga yang mau ikut. Mereka itu bukan cuma pasangan, tapi adalah sebuah tim perjuangan. Abah pernah cerita kalau dulu Mbah Hashimnya mulai dari forum kecil kumpul antar guru ngaji, lama-lama melebar ke tokoh masyarakat, kepala desa, bahkan pejabat daerah. Semua duduk sama rendah, diskusi soal umat. Abah cerita juga kalau Abah sering disuruh sama Mbah untuk ngantar undangan, kadang naik sepeda ke desa sebelah. Itu jadi bagian dari pengabdian Abah kepada Mbah sejak kecil. Ami Qudsi pernah cerita juga bahwa beliau heran Mbah Hashimnya itu bisa bikin semua orang datang tanpa undangan mewah. Beliau cuma kirim pesan lewat santri, tapi semua datang. Karena yang mereka cari itu bukan sekedar forum, tapi keberkahan ilmu. Tahun 1977 menjadi salah satu ujian berat. Kiai Hashim menghadapi ancaman yang serius karena dakwah dan sikap politiknya. Saya masih ingat waktu Baba itu cerita. Waktu itu malam, ada orang yang gak dikenal itu mondar-mandir depan rumah. Tapi Mbah Hashim itu tetap tenang. Beliau minta semua anak-anaknya itu masuk dalam kamar dan jangan panik. Tapi anehnya, Mbah Hashim malah keluar dan berdiri di depan teras. Beliau baca doa keras-keras, katanya, "Saya tidak takut mati, asal umat tetap hidup." Waktu itu saya nggak ngerti sepenuhnya. Tapi yang saya tahu ada sesuatu yang nggak beres. Tapi yang saya lihat adalah ketenangan Mbah Hashim. Bukan karena Mbah Hashim itu nggak peduli, tapi karena Mbah Hashim itu percaya Allah akan jaga. Beliau dipercaya masyarakat untuk membawa suara umat ke parlemen sebagai anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan. Waktu Mbah Hashim selesai urusannya di DPRD, meskipun Mbah Hashim lagi capek, meskipun belum sempat istirahat, Mbah Hashim itu tetap ngajar. Subuh-subuh sudah duduk di depan jibak santri. Kadang anaknya itu bertanya, kenapa nggak istirahat dulu? Tapi Mbah Hashim cuma senyum. Katanya istirahatnya nanti aja, waktunya sudah selesai. Mbah Hashim itu nggak pernah ngerasa lebih tinggi. Di rumah tetap pakai sarung biasa, tetap makan bareng anak-anaknya di lantai. Itu yang buat saya sadar bahwa semua ini nggak pernah bisa ngerubah beliau. Kini giliran kami meneruskan. Mungkin kami tak sehebat beliau, tapi kami berjanji tak akan berhenti. Beliau berjalan tidak sendirian. Dalam sunyi ada Nyi Huzaimah yang membersamai. Dalam terang ada anak-anak yang meneruskan. Kini perjuangan itu belum selesai. Beliau terus berlanjut.